Selamat datang untuk di Oke Podcast Obrolan Karyawan Podcast. Oke Podcast, obrolan karyawan. Akhirnya bisa kembali lagi untuk di layar TV Anda semua. Kita udah gak ketemu ada kali berapa bulan sih guys? Jadi lu selama ini kemana Chris? Gila. Nggak tahu kan lu? Nggak tahu gue. Gua waktu itu sempat mencari kitab Sutasoma. Oh gue pikir lo udah ngantar sayur. Kenapa selalu membahas sayur sih guys? Oke lah, untuk di kali ini udah lama banget nih. Untuk kali ini gak pakai di lo. Jelek banget lo bahasanya lo. Parah lo. Tolong dong ganti hostnya bisa, ganti host bisa, ganti host. Oke. Kak Vika udah ada di sini, berarti ada pembahasan yang Enggak, gue gak mau serius-serius ini. Soalnya gue mau bikin podcast. Soalnya gue udah gak ada lagi bahan TikTok. Lo gak tahu kan gue FYP mulu. susah emang sih. Cobalah sekali-sekali dicek TikToknya di blog. Dicek TikToknya di Vika Blog and report sama dengan apa akunmu apa? sama dengan Vika Octavia. ada di sini kan, sama dengan akun IG sama TikTok sama Twitter gue tuh semua sama. Vika Gak kayak lo, gak Iya. konsisten, Iya, gak harus. komitmen. Kalau gue Biar sama susah aja dicari, semua. biar susah dicari. Dia emang lu siapa? Kan banyak yang kenal saya. Oke. Kali ini sama Kak Vika kita akan membahas sebenarnya di masa pandemi ini. Ini banyak banget ya Kak ya di dunia kerja sebelum masuk ke pandemi ini kan ya kita tahu ya lancar-lancar aja gitu kan ya. Tapi Apanya? Gak juga ya, apa sih. kayak pencernaan yang lancar apa? Ya apa ya sistem kerja terus juga yang orang-orang ketahui gitu sistem kerja di dunia kerja, tidak mungkin dunia pendidikan gitu ya. Kayaknya aman-aman aja gitu. Pada saat masuk ke masa pandemi ini kok semuanya banyak merasa sulit gitu ya, entah dari yang atas ya stakeholder sampai yang di bawahnya karyawan-karyawan gitu. Nah, di masa pandemi ini kan yang kita ketahui juga banyak tanda kutip yang ya dikeluarkan lah, di PHK oleh kantor-kantor gitu. Tapi yang kita ketahui juga yang orang-orang mungkin kayak kok gue tiba-tiba dipecat, kok gue tiba-tiba di PHK, nggak bener nih perusahaannya, beginilah pasti banyak utangnya, pasti gini, kita nggak dibayar dan apa. Nah inilah yang mau kita cari tahu tentang kenapa sih perusahaan itu butuh yang namanya itu perampingan. Istilahnya tuh kayak kita rapihin dulu nih dari segi-segi. Gimana tuh jangan pakai istilah perampingan, Apa Chris? tuh maunya apa nih? You Saya know kalimat what saya I mean. Kalau perampingan tuh kan sedangkan saya tidak iya ramping ya. itu maksud gue. Oke, maksudnya di perusahaan tuh banyak yang pengurangan karyawan gitu. Sedangkan karyawan sendiri banyak yang menganggap bahwa kok kenapa harus seperti ini. Nah, ini kita mau cari tahu alasannya. Gak karena pandemi juga kan. Kita pernah Cuman kasih kebetulan lo, lagi gue pernah ada kasih lo pandemi. ada satu buku tentang 3 disruption yang sekarang paling Iya. tren banget. Pertama teknologi disruption, terus yang kedua millennial disruption, dan yang ketiga itu pandemi disruption. Itu 3 pengganggu disruption. Susah nyari terjemahan harfiahnya di Indonesia, tapi itu kira-kira hal yang banyak banget merubah orang dalam 10 dekade terakhir ini. Kalau teknologi disruption, kita tahu sendirilah bahwa perkembangan teknologi itu masif banget. 1 dekade ini gila, perubahannya tuh gila-gilaan banget. Dari yang dulu kita pakai BB udah canggih banget, tapi sekarang pakai iPhone Ketawa. Sekarang pakai iPhone ngeliat bebek. iya padahal lu tuh udah kayak orang BlackBerry. kaya banget. Nah itu Iya, belum sampai ke aplikasi yang ada di dalamnya. Yang kedua itu millennial disruption, karena itu menyangkut habit perubahan karakter, Bener. umumnya anak-anak yang lahir setelah teknologi ini booming gitu. Mungkin beda dengan orang tua dulu yang memang hidupnya yang memang dari mesin ketik misalnya, itu jauh banget perubahannya. Teknologi itu merubah pola pikir orang kan. Jadi orang yang dulu kalau nyari-nyari apa-apa harus ke perpustakaan, harus segala macam, sekarang tinggal dia duduk sebentar, dia buka HP, buka Google, semuanya berubah. Semua dia tahu, semua informasi dia dapat, meskipun itu belum sepenuhnya valid gitu. Nah yang terakhir ini ada namanya pandemi disruption yang kita alamin hampir 3 tahun terakhir. Ini kan merubah banget mindset orang. Orang jadi lebih melek teknologi, orang lagi lebih melek sama kesehatan. Belum lagi perusahaan-perusahaan harus beradaptasi ini sama yang 3 ini. Benar. Belum selesai adaptasi dengan teknologi, terus ada adaptasi dengan tenaga kerja masa kini yang milenial, tiba-tiba ada pandemi nih gitu. Jadi sebenarnya
kalau dibilang pengaruh yang kebijakan-kebijakan yang diambil sama perusahaan semata-mata pandemi itu nggak sepenuhnya begitu. Pasti ada jangka panjang, jangka belakangnya. Memang pas pandemi banyak banget perusahaan yang efisiensi, terutama karena menyangkut budget, karena pasar berkurang, karena orang kan pas tinggi-tingginya Covid, orang secara pengeluaran juga akan mengurangi kan, karena banyak yang kena PHK, jadi harus efisien secara budget. Ada yang sakit, jadi mau tidak mau harus spend uang lebih. Ada yang dulu kerjanya di lapangan full, sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Jadi Acara-acara musik, orang ya, yang banyak banget. Nah itu di sana ya. perubahan-perubahan kayak gitu membuat semuanya jadi ikut beradaptasi. Jadi tidak semata-mata kalau ada perusahaan bikin perampingan atau efisiensi itu karena pandemi. Pasti ada runtutan panjang ke belakangnya. Cuman memang trennya pas pandemi ini gila-gilaan. Tapi aku rasa sih kesini sudah mulai membaik ya, sejak Delta selesai. Kayaknya Omikron perusahaan udah mulai bangun lagi, orang-orang udah mulai bergiat lagi. Artinya ekonomi mulai tumbuh. Jadi seharusnya kita tidak terlalu takut untuk kehilangan pekerjaan, karena nanti akan banyak lagi pilihan-pilihan yang di luar. Lagian anak-anak sekarang nggak bekerja di perusahaan pun mereka tetap bisa make money kan, karena mereka Dari bisa rumah bikin juga konten, bisa bikin segala macam. Jadi bekerja nggak selalu lo harus terikat sama perusahaan. Lo berhenti di satu perusahaan, lo tetap bisa make money kok di luar, nggak harus terikat sama perusahaan. Sekarang gimana kreativitas kita aja kan untuk membaca peluang. Tapi Dan tapi kebanyakan untuk kan yang tidak bisa membaca peluang kan ya boomers semua gitu loh. boomers apa milenial? Yang tidak bisa baca peluang kan boomers, kayak misalkan yang udah usia lanjut nih. Kan dia harus peluang udah ada nih, tapi mereka nggak tahu harusnya seperti apa. Itu sih karena memang kalau generasi boomers mungkin memang udah terbentuk di usia-usia tertentu, orang udah mulai malas belajar teknologi kali ya. Ya nggak sih? Ada sih, nggak aku bilang semua, banyak juga kok kakek nenek mak gue 60-an mama sangat melek sama digital. Jadi nggak semua seperti itu, tapi maksudku membaca peluang itu seharusnya ada di semua generasi kok. Nggak harus lo pikir anak generasi muda yang kayak lo juga meskipun mempunyai pengetahuan teknologi yang cukup pandai membaca peluang kan nggak juga. Jadi nggak bisa kalau membaca peluang itu nggak bisa dikelompokkan bahwa generasi ini sulit, generasi ini lebih mudah tuh enggak gitu. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke topik tentang efisien karyawan di sebuah perusahaan. Ya. Enggak karena pandemi ya? Bukan karena pandemi juga ya? Kalau aku kemarin tuh baca ada satu startup cukup besar ya di tanah air ini, dia habis likuidasi orang banyak banget, sampai ratusan. Tapi nggak berapa lama, nggak beratusan, puluhan lah. Tapi nggak berapa lama, sebulan kemudian dia buka hiring gede-gedean. Gue juga bingung tuh kenapa kayak gitu ya. Menurut gue tuh merepotkan HR-nya. Tapi ternyata gue udah dapet alasannya jawabannya. apa tuh? Kenapa misalkan contoh di sebuah perusahaan ya yang kecil-kecil dulu lah, misalkan ada 15 orang. 15 orang ini ternyata dilikuidasi misalkan 8 orang sampai 8 orang. Ya which is hanya sisa 7 orang nih. Tapi setelah itu mungkin sebulan berbenah, sebulan kemudian dia hire lagi. Mungkin bukan hanya 8, bisa sampai 10 sampai 12. Itu Nah, dia. itu alasannya apa itu? Nah, itu dia. Itu yang dulu sama gue pikirannya. Kenapa nggak dipertahankan aja nih? Iya, kenapa gitu ya? Kenapa nggak nambah aja 2 lagi? Iya. Kenapa harus ganti gitu? Nah, di perusahaan kayak kita misalnya, atau di perusahaan yang pada umumnya sekarang mau nggak mau harus berpikir kreatif. Sama seperti kementerian pun, klien-klien kita pun kan sudah mulai bikin program-program yang out of the box kan, yang bukan pemerintahan banget gitu. Mereka udah melibatkan ide-ide kreatif. Ternyata Chris, perputaran ide itu penting banget. Kalau kita stay dengan satu kelompok orang ini aja, bisa jadi dia belum tentu berkontribusi ide baru sama kita. Sementara kalau kita nih, terutama Kamadi, kita kan jualan ide ya. Kalau kita nggak ada ide baru, ya bagaimana kita bisa terus tumbuh? Jadi tidak semata-mata efisiensi. Betul, dalam setiap pengurangan karyawan selalu ada unsur efisiensi di situ. Pasti ada lah yang menggandeng. Tapi menurut aku itu tidak semata-mata kayak gitu. Jadi nggak semata-mata misalnya lo kerja di satu perusahaan X, terus dia ganti 10 orang, terus gue keluar juga nih besok karena ini bangkrut. No, itu tidak berarti begitu. Memang mungkin ada unsur efisiensi, tapi tidak semata-mata seperti itu. Harus ada revolving organisasi di dalamnya. Jangan sampai ada orang-orang yang terlalu lama di zona nyaman. Menurut gue sih,
Nah, aku beberapa kali bekerja di pekerjaan yang memang sifatnya kontrak. Oke. Dan gue tuh terbiasa kontrak yang setahun, 2 tahun, dan emang aku nggak pengen tetap kalau gue dulu. Karena apa? Karena gue Karena gampang bosan. berarti tidak berkembang di sana. Ya, gue yang merasa nggak Tidak berkembang. Karena mendevelop kalau diri. sudah begitu-begitu aja, gue udah misalnya pertama masuk gue belajar hal baru. Gue yakin 1-2 tahun ke depan gue akan pinter nih dengan bidang ini. Jadi setelah gue pinter di sini, gue harus lari ke tempat lain. Siapa yang bisa ngalahin? Kan nggak ada. Dan perusahaan pun Oke. sebaiknya tidak baik menahan gue. Karena kalau gue ditahan, gue tidak memberikan ide kreatif. Jadi mending gue diizinkan untuk keluar, terusan mencari orang baru dengan ide-ide yang lebih fresh. Tapi tadi kan Kak Vika sempat singgung juga terkait banyak orang udah stay di zona nyamannya gitu. Padahal sekarang orang butuh zona nyaman itu untuk yang penting gue hidup lah, yang penting Nggak itu bisa. gimana? Kalau menurut aku nggak bisa. Kalau lo ada terus menerus ada di zona nyaman, lo nggak berkembang. Kita itu sebenarnya hidup dari tekanan loh. Semakin lo Apapun. tertekan, idenya akan Kita keluar. lahir pun kan dari tekanan kan? Tekanan ibu waktu di perut, benar kan? Ya, oke deh. Oke. Saya Krisna Bayu Pertama, salam dari Binjai. Nah, bener sih Betul, emang betul. emang Tapi nggak dari begitu. tekanan. Tapi gue mencontohkan dengan diri gue sendiri. Gue nggak ngambil contoh di orang gitu. Gue pernah ada di satu bank negeri yang gue everybody knows lah ya. Itu gue merasa nggak berkembang di situ. Bukan karena perusahaannya nggak ngasih gue gaji gede. Gajinya emang lebih dari cukup lah. Nah, kan ada Iya, orang yang mikir ya udah yang penting gue duit lah, gue nyaman di situ. perusahaan lebih baik ngelepas gue. Karena kalau gue di situ, gue nggak bisa ngasih ide gue nggak full, gue nggak bekerja optimal. Sayang kan perusahaan dia buang-buang duit aja gaji gue. Mending gak apa-apa lah, izinin gue keluar, lo cari orang yang baru. lain. Nah seperti itu juga, dan itu sepertinya yang harus dipahami oleh banyak generasi muda masa kini. Oke. Jadi once lo memang ada perampingan di perusahaan lo diminta untuk resign, nggak usah baper, nggak usah, karena itu bisa terjadi. Bulan ini si A, mungkin bulan depan si B. Atau mungkin ternyata si B-nya I think. ya dibilang salam dari Binjai saya. Jadi berarti gini Kak Vika, berarti bisa aja sebenarnya bukan karena kita nggak tahu roda perputaran dari perusahaan itu juga kan yang pertama. Betul. Selanjutnya adalah ya mau nggak mau lu harus ngedevelop diri lu gitu. Jadi antara perusahaan dan karyawan ini sama-sama saling tahu posisi dia ada di mana. Waktu itu gue bilang nih sama tempat kerja, gue ditahan setengah mati itu sampai dia bilang dipindahin ke divisi baru. Tapi menurut gue udah Pak, nggak apa-apa, izinin saya, setujuin aja saya untuk resign. Saya nggak akan dengan kondisi saya yang saya tidak merasa berkembang, perusahaan juga nggak bagus, buang-buang duit gaji gue. Karena gue nggak ngasih output yang optimal. Mending lo cari orang baru dan yang mungkin standar gajinya lebih rendah dari gue. Iya nggak? Tapi bisa ngasih ide-ide baru yang lebih kreatif untuk perkembangan sama-sama. Tidak ada yang namanya lo tidak dapat kerjaan baru dulu. Semua peluang terbuka. Balik lagi ke definisi kita awal, generasi sekarang bahkan dari kamar pun dia tidur di kamar pun dia bisa make money gitu loh. Jadi apa yang perlu Doni Salmanan, dikhawatirkan? Indra Kents. Krisna Bayu? Bismillah lah itulah, amin lah. Tapi nggak yang jalan kayak gitu lah, Kris. Apa Yang ada? normal-normal aja. Kan jalan ninja saya, pakainya jalan ninja. Oke. Jadi Gimana sebenarnya kalau jalan GNT aja? jalan apa Kan ini? Ninja Express. Oh, Lama nggak- lu. enggak, Lama. nah ini baru nggak nyampe nih tadi. Jalan JNT apa jalan? Gitu. Jadi Oke. jangan semata-mata kayak gitu. Gue nih, misalnya gue ada di satu perusahaan nih. Gue ngerasain kayak, aduh gue nggak optimal lagi di sini. Gue kasihan nih kantor ini kalau ngasih gue gaji tapi gue nggak ngasih output optimal. Tapi pimpinannya juga nggak bisa ngedepak gue. Gue yang ngajuin diri, udah nggak apa-apa. Tapi lebih baik udah dapat kerjaan baru minta resign atau Nah. ya udah gue resign aja. Sebaiknya kalau memang lo merasa untuk save, lo udah dapat kerjaan baru Harusnya. dulu seharusnya. Tapi kalaupun enggak, balik lagi ke orang masing-masing. Soalnya kan tadi kan Kak Vika Kalau bilang, gue berani gue nggak sih." develop, tapi kan ada duit, kan? Iya kan? Jadi Iya. zona nyaman Gue kan? nggak ada duit, cuman ada kontributor lah ya. Ada donatur lah ya, jadi nggak ini bang. Iya soalnya gitu sih banyak soalnya tentang masalah kerja nih orang juga bingung juga ya. Dia nggak berkembang dirinya, banyak mau pindah, cuman takutnya ada yang belum bisa, kantor itu belum bisa nerima dia seperti yang di sebelumnya. Tapi gini, tapi menurut gue, once lo merasa diri lo belum berkembang, artinya lo berkembang, Chris. Kenapa tuh? Iya, once saat lo merasa diri lo nggak berkembang, artinya lo berkembang. Artinya lo berpikir, oh ada yang kurang dari diri gue, ada sesuatu yang perlu gue develop. Itu udah tahap bahwa lo menuju growing. Gila.
Iya nggak? Itu dia. Kalau lo ngerasa tidak ada yang salah dengan diri lo tapi lo nggak kasih kontribusi, itu lo yang salah. Tapi lo ngerasa, oh gue kayaknya nggak berkembang deh, gue segini-gini aja deh, gue harus cari tempat baru. Itu udah part bahwa lo kalau masuk pintu itu sudah jalan pertama. Oh ya, gue harus cari somethingnya untuk develop diri gue. Terus ini Kak, tentang oke lah, banyak orang udah mulai di beberapa perusahaan kan ada yang gila mending gue resign aja lah, gue tertekan, gue banyak tekanan kerjaan yang bla 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 bla. Sedangkan gaji oke, ya kan? Tapi dia belum dapat kerjaan lain, tapi dia mau resign. Nah, kalau menurut Kak Vika, tapi dia berkembang nih, cuman dia banyak tekanan aja. Gitu kan? Itu tergantung, menurut gue tergantung frekuensi tekanannya itu kayak gimana. Jadi gini, alasan orang resign itu nomor satu bukan karena gaji. Apa tuh? Katanya survei yang membuktikan nomor satu survei. itu Apa? karena bos. Nomor dua lingkungan yang tidak mendukung. Nomor tiga baru ngerasa tidak berkembang. Beda-beda sih, tapi gue lebih percaya people not leave the company but leave the boss. Tapi kan, Jadi kalau bos yang nggak enak, udah itu nomor satu. tapi kan banyak perusahaan yang antar karyawan dengan bos kan sering nggak ketemu gitu loh. Iya, itu perusahaan-perusahaan yang besar. Nah berarti kan Ya enggak, bos Bukan itu karena kan bos bukan dong. berarti yang paling tinggi hierarkinya dong. Yang bawah-bawah juga, misalnya perusahaannya ini ada VP, ada manajer, ada apa tinggi-tinggi. Nah, entah setidaknya yang berarti directly pimpinan sama aja ya, dia, yang pimpinan ya. directly, Ketua atau pimpinannya. yang directly sama Iya. lo. Jadi bukan yang di pucuk pimpinan banget gitu. Oh. Terus Kak, bagaimana menjadi sosok pemimpin atau leader yang baik pada untuk perampingan efisiensi perusahaan gitu loh. Kayaknya kalau ditanya itu sekarang, gue masih agak khawatir juga jawabnya, karena gue juga merasa belum baik sih. Gue juga masih belajar banget kayak gitu. Kayak Tapi yang pernah kalau Kak Vika menurut dapat itu. aduh, ini nanti subjektif banget. Tapi gini, kalau menurut gue nih, gue juga di Kamari kan belajar banget. Dengan tim yang kita sampai sekarang 11 atau 12 orang ini adalah tim terbesar Kamadik yang selama ini pernah ada. Nah, ternyata dalam perjalanannya banyak perencanaan-perencanaan yang di luar rencana kita harus dimundurkan. Jadi mau nggak mau gue harus bikin assessment yang kayak, oh ya kayaknya ini harus kayak gini, harus gini. Ada banyak perubahan, bukan cuma di SDM doang. Ada banyak planning yang terpaksa harus kita tunda. Itu berat banget Chris ngambil keputusannya. Serius, tapi sebagai pimpinan gue harus menyampaikan itu sama seluruh tim. Tidak menyampaikan dalam arti tidak menanggung beban yang memang jadi tanggung jawab gue, bukan. Tapi untuk semuanya sama-sama punya sense. Oh, kita lagi kondisinya begini loh. Kita lagi kondisinya begini loh. Jadi untuk sama-sama, karena perusahaan itu siapapun ownernya, nggak bisa lo ngarepin perkembangan perusahaan itu cuma dari owner atau dari CEO, harus dari seluruh tim. Jadi kalau ada tim yang tidak terinformasi dengan baik, ibaratnya lo sama-sama mau jalan ke Senen nih, satu orang nih nggak tahu nih dia mau jalan di mana, tiba-tiba belum sampai Senen dia belok misalnya ke Salemba misalnya, yang kayak lo tadi Kan menembus ambang batas tadi tuh kita. Nah itu maksud gue kayak gitu. Jadi biar bagaimanapun seberat apapun gue harus sampaikan ke tim kondisinya. Menyampaikan itu bukan berarti gue ulangin, menyampaikan itu bukan berarti gue meminta kalian menanggung beban gue, enggak. Gue udah tahu tanggung jawab gue, gaji tetap harus jalan. Apapun kejadiannya prioritas gue gaji harus nomor satu. Kalau kalian sudah tidak tersubmit itu duluan, itu akan berbahaya berikutnya. Jadi leader itu tidak harus menyenangkan semua orang. Kata Steve Jobs, kalau lo mau nyenengin semua orang, lo jualan es krim, gak usah jadi leader gitu. Jadi pada saat ada satu keputusan yang harus diambil dan itu tidak menyenangkan beberapa pihak, tapi itu untuk kebaikan bersama, ya mau gak mau diterima. Aku dulu berpikir kalau jadi leader gue disukain sama semua orang. Ternyata tuh gak bener. Lo harus jadi leader yang tidak populer, tidak apa-apa. Ada dari 10 orang, 2-3 orang gak suka sama lo, ya wajar. Ada berapa orang yang gak suka sama lo, wajar. Jadi kayak gini, kayak ini analogi gue pernah bilang sama lo. Kita naik kapal nih, muatan kita terlalu berat nih untuk efisiensi dan kita tetap selamat sampai di tujuan. Dengan berat hati harus ada yang kita turunin di pelabuhan terdekat gitu. Dan itu wajar dalam manajemen. Masalahnya adalah pemimpin itu kan juga manusia yang punya perasaan. Kalau baca buku teori ya udah, kalau terjadi kalau perusahaan lagi ini udah lu tinggal likuidasi orang aja, nggak usah di ini, gampang tinggal ini karena secara hukum nggak ada masalah, kontrak udah selesai, lo bisa cut kapan aja. Tapi nggak begitu, manusia, leader juga manusia. Gimana kalau orang-orang yang gue minta resign atau orang-orang yang kita tidak perpanjang,
masa kerjanya, itu punya anak, punya istri, nggak segampang itu kan. Pertimbangan perusahaan pasti akan lebih panjang gitu loh. Nah, itu yang berat. Ada mungkin yang nggak suka dengan leadership gue kayak gini, kayak gitu, tapi gue rasa untuk kepentingan yang terbaik untuk organisasi, jadi pemimpin itu tidak harus menyenangkan semua orang di dalam organisasinya. Presiden aja hatersnya banyak kan, tapi kita baik-baik aja kan sampai sejauh ini. Benar-benar. Nah begitu juga, jadi nggak akan ada seluruh anggota tim itu yang akan benar-benar adore, benar-benar senang sama bosnya. Jadi gue dulu mikirnya gitu, kalau gue ngambil keputusan harus tidak ada pihak yang dirugikan. Ternyata nggak bisa, harus ada yang nggak seneng, nggak bisa. Kalau nggak, misalnya ada satu kesalahan, gue biarin aja. Karena kalau gue tegur anaknya, ini akan berdampak psikologisnya nggak bagus. Terus misalnya dia ngejelek-jelekin gue di depan tim yang lain, itu dulu nggak bisa, gue biarin aja kayak gitu. Karena gue pengen nyenengin semua orang. Tapi satu saat, oh ternyata gue nggak bisa nyenengin semua orang. Jadi keputusan berat harus diambil, apapun kejadiannya. Itu ibarat jalanan, timbangan mau digital mau manual. Kalau kita nimbang apa kan nggak akan langsung stabil kan, pasti goyang dulu. Nah itulah, masa ketidakstabilan itu pasti ada gitu. Jadi Mungkin banyak beberapa teman-teman ya, pekerja-pekerja di luar sana yang sempat kena baper, PHK ataupun terus juga baper, diberhentikan, terus ada yang baper ngerasa, kayak, loh kok gue kan udah kerja lama, gue kan udah gue kan 6 tahun, gue udah berapa tahun. atau mikir gue kan paling pinter di sana, gue masih ini kok tiba-tiba gue disikapin kayak gini Entah, gitu. itu dia. Nah padahal iya, tidak semudah itu ngambil manajemen, tidak semudah itu mengambil keputusan dalam manajemen perusahaan. Benar. Gitu. Misalnya lagi ada orang, ini balik lagi ke penilaian misalnya, balik lagi ke assessment. Lu akan pilih orang yang pinter tapi dia di situ-situ aja, atau lu pilih orang yang biasa-biasa aja tapi dia mau develop dirinya? Gue nanya sama lo nih. Ini ada dua orang, di satu pinter banget, oke lah, keren gitu. Ya tapi dia di sana-sana aja. Karena dia nggak mau lagi berkontribusi lebih karena gue ngerasa gue udah pinter gitu. Jadi ya udah segini aja yang gue bisa kasih gitu. Yang satunya biasa-biasa aja nih, nggak pinter-pinter amat, sering kena omel, nyebelin gitu. Tapi secara personality dia terus menerus mau berkembang, mau develop. Lu pilih yang mana? Yang pinter yang develop lah. Kalau ada. Tapi Nggak kalau ada, itu ya iya pasti nggak ya, ada, nggak akan ada yang sesempurna seenggaknya itu. karena perusahaan kan inginnya terus berkembang ya, pasti Iya, yang berkembang itu. jadi kadang-kadang malah di perusahaan-perusahaan besar itu pertimbangan nge-layoff orang justru dari posisi-posisi penting. Jadi misalnya ini ada manajer udah keren banget prestasinya. Kadang-kadang yang level-level tinggi kan juga gajinya gede kalau Iya. menyangkut efisiensi. Tapi perusahaan pikir, oh dia terlalu pinter di posisi ini, sehingga gua harus bayar gaji X gitu. Tapi secara perkembangan dia nggak akan ngasih ide baru karena dia udah ada di sana. Mending gue upgrade yang bawahnya dengan gaji sedikit lebih di bawahnya, tapi kita harus terus berkembang. Ternyata keputusannya kayak gitu. Gue pikir dulu semua organisasi itu semua orangnya harus pintar, Chris. Dulu gue mikirnya. Ternyata enggak, memang justru harus ada yang biasa-biasa aja untuk menyimbangkan itu. Coba kalau semuanya pintar. Lo nyadar nggak? Ini jadi kemana-mana nih. Orang cerdas itu selalu relate sama humble atau enggaknya dirinya. Banyak orang-orang yang benar. Banyak orang-orang yang merasa dirinya, gue nih pinter, gue nih cerdas. Akhirnya dia nggak humble. Benar. Karena dia nggak humble, dia bikin benteng di dirinya. Karena udah ngerasa paling Iya, pinter. karena gue udah merasa paling oke dibanding teman gue bikin benteng di dirinya. Jadi karena dia udah bikin benteng, karena dia ngerasa paling oke itu, dia udah susah untuk nerima pendapat, nerima kritik, nerima masukan. Oke, dia pinter. Sekarang gue sebagai CEO perusahaan akan gue pertahankan nggak orang kayak gitu? Sangat dipertimbangkan, tapi keputusannya ya belum tahu. Belum gitu. tahu, berat. Oke, dia pinter, dia cerdas. Tapi kita tim yang perlu diskusi, perlu ngasih masukan. Lu salah lo nggak bener kayak gini. Meskipun emang orang pinter nggak pernah salah. Pasti ada Ya salahnya. wajar salah. Itu jadi masalahnya ke attitude. Gue nggak perlu nih ini. Tapi kan dalam organisasi nggak bisa kayak Nggak bisa. gitu. Apalagi organisasi yang berkembang, lo pinter sekarang. Tapi kalau lo nggak develop diri lo biasa aja. Lo bisa terbalap, maksud gue. Lo ngerasa lo berjalan kadang-kadang. Gue maju nih, gue berjalan terus, karir gue melangkah maju. Tapi
orang di belakang lo yang lo pikir lebih di bawah lo, kurang di bawah lo, itu bisa lari loh. Jadi pada satu titik lo akan terkejar. Jadi jangan sombong. Jadi tetap itulah kalau bisa diimbangin aja ya. Iya, betul. Dalam kehidupannya juga gitu, kita mengimbangi. Yes. Oke lah kalau gitu. Ya semoga beberapa teman-teman pekerja di luar sana jangan berkecil hati, tetap semangat untuk mencari Yes. pekerjaan juga, karena perusahaan juga pasti punya banyak perhitungan yang sangat rumit juga Iya, untuk mengurangi karyawannya. Pasti dipikirin juga, mungkin ada yang baru menikah, harus duitnya gimana kalau dia Iya. nggak ada kerjaan, ada yang punya anak, gimana Iya, nih nanti anaknya untuk ini Kalaupun pasti yang belum nikah mungkin punya tanggungan orang punya tua kan. tanggung jawab yang berat juga Generasi ya, sandwich kan sangat berat. sangat umum sekarang Iya, gitu loh. sekarang. Nah makanya itu ya semoga bisa diterima baiklah Soalnya oleh banyak yang bilang, teman-teman di "Ah, luar lu sana. single." Iya, single, tapi kalau lo nanggung bapak ibu lo ya lebih berat daripada lo punya keluarga sendiri. Ngeluarin Kan? duitnya lebih Lebih banyak, besar gitu ya. kan gitu. Jadi teman-teman di luar sana jangan menyalahkan perusahaan ya, pasti punya alasan tersendiri. Mungkin bisa dicoba lagi di tempat-tempat lain gitu ya, karena pasti peluang juga masih terbuka lebar. Mungkin bukan cuma di perusahaan ini aja, teman-teman punya kejadian seperti itu pada saat di tempat kantoran bisa jadi kena juga gitu ya. Iya. Nah, coba nanti diperbaiki lagi, apakah teman-teman juga harus mendevelop diri menjadi lebih baik Iya. lagi gitu ya, karena bukan masalah usia, bukan masalah siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau tetap berkembang untuk Yes, perusahaan betul. gitu. Saya Krista, udah benar belum tutupannya kayak gitu. Kayaknya agak. Ya gimana teman-teman? Kayaknya oke lah ya. Iya, Tapi bener, itulah intinya begitulah. Intinya kita nggak boleh baper lah dengan apapun yang terjadi, dan semua keputusan itu percayalah semua pimpinan tidak mengambil keputusan dengan mudah. nggak langsung udah cut aja. Jadi Ada keputusan manajemen, ada keputusan emosional. Kita aja di Kamadik yang kecil, gue sampai dengan kejadian yang kita baru jalani beberapa hari lalu gitu, ya gue sampai nggak tidur sampai jam 3 pagi gitu, yang kayak gue nggak tahu mau ngapain. Tapi ya akhirnya gue membuat kesimpulan itu adalah hal yang biasa. Siapa tahu nanti ke depannya akan banyak keputusan lebih strategis yang gue ambil gitu loh. Jadi Karena ya pasti harusnya para karyawan juga ngerti. Oh mungkin tentang masalah apa, bukan masalah harus ya gue di cut, gue harus di ini, kenapa nih jadi mengembalikan itu, tapi sebenarnya mungkin bisa dipikir lagi secara luas. Tapi itu juga jadi evaluasi sih sebenarnya menurut gue. Jangan lupa Iya. nih buat orang-orang yang masih stay, yang nggak kena pemutusan atau segala macem, yang tetap stay di kantornya, artinya mereka harus lebih kompetitif lagi gitu loh. Mungkin kalau lo memang mempertahankan dan masih mau sama kerjaan itu, oh berarti gue nggak bisa santai-santai nih, berarti gue harus ngasih performa yang terbaik, karena in case terjadi apa-apa bisa jadi gue the next gitu. Iya kalau gue sudah punya persiapan, kalau belum, nah itu dia. siap-siap juga, Jadi gitu. tetap harus ada sama-sama evaluasi, manajemen evaluasi, yang keluar pun evaluasi, yang masih tersisa pun evaluasi gitu. Itulah. Tetap semangat buat Jadi teman-teman lo udah semua. evaluasi belum? Belum. Belum ada evaluasi. Oke, terima kasih Kak Vika. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Oke Podcast. Untuk episode kali ini membahas tentang ya karyawan-karyawan di Dia luar kenapa sih? Dia sana kenapa gitu. sih? Udah siap-siap aja dia untuk mencet gitu loh. Enggak, dia mau tag lagi kayaknya. Oh mau ngetek ya? Oh gitu ya. Ya Allah, burung gagak tuh, burung gagak. Udah. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe untuk di Oke Podcast. Jangan lupa kali ini. follow TikTok gue. Notifikasi. Oke. Ada di sini ya. Ada di sini. Lu ada nggak? Gak usah. Enggak usah. Insta malah gue dengan Instagramnya. Iya. Oke, thank you semuanya. Oke, Bye bye. Bye.